Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan kelas lagi, tetapi kali ini kita akan belajar matematik ya. Jadi channeling itu isinya fisika dan matematik. Setiap ganti bab kita selang-seling gitu, habis fisika, matematika kayak gitu ya. Ini rencananya sih akan sampai selesai ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya. Jadi semoga aja konsisten lah membuat channel ini. Yang pertama kita akan belajar sistem persamaan linear satu variabel. Ini singkatannya adalah SPLSV gitu. Sistem persamaan linear itu berarti dia linear, pangkatnya satu. Itu harus diingat, kalau linear itu berarti pangkat satu gitu nanti variabelnya. Variabel itu peubah. Jadi peubah itu ya bentuknya bisa X, Y, A, B, T dan seterusnya. Pokoknya dia peubah gitu kan. Nanti tentunya kamu akan belajar juga sistem persamaan linear dua variabel, tiga variabel dan seterusnya kayak gitu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita belajar dulu definisi dan bentuk umum SPLSV. Saya singkat aja SPLSV ya. Jadi SPLSV ini itu pada hakikatnya dia itu pasti ada satu variabel atau peubah. Variabel itu peubah. Jadi nanti kamu kalau belajar dua variabel ya ada dua peubah. Kalau satu variabel berarti cuma ada satu peubah. Dengan kata lain, SPLSV, sistem persamaan linear satu variabel ini tuh sangat gampang sekali karena cuma ada satu peubah gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh mengerti apa itu SPLSV gitu, sekarang saya berikan ilustrasinya. Yang pertama ini ada kalimat nih. Kalimat pertama, misalkan harga satu bungkus sate itu Rp30.000. Oke, diingat baik-baik ya. Jadi harga sate Rp30.000. Kalimat kedua, harga satu bungkus bakso itu Rp10.000. Ini aja dua kalimat gitu kan. Nah, dua kalimat ini kita bisa ubah, bisa kita gabung nih dengan satu kalimat, yaitu kalimat ketiga, yaitu kita bisa ngomong harga satu bungkus sate itu sama dengan harga 3 bungkus bakso. Kenapa bisa seperti itu? Ya iya, karena harga satu baksonya 10.000, harga satenya 30.000. Maka harga 3 bungkus bakso itu sama dengan harga satu bungkus sate. Maka kita bisa notasikan. Nah, bahasa matematik itu harus selalu dinotasikan ke dalam bentuk persamaan gitu kan. Jadi kita bisa gambarkan kalimat ini gitu kan dalam bentuk persamaan itu seperti ini. 3 buah bakso itu sama dengan 30.000. Nah, bakso ini berfungsi sebagai variabel atau peubah gitu loh. Yang awalnya ini tuh 10.000 angka, karena awalnya bakso harganya 10.000 gitu kan. Ini sekarang diubah menjadi gambar bakso nih. Makanya ini 3 bakso sama dengan 30.000. Jadi dalam satu persamaan ini kamu tahu hanya ada satu peubah, yaitu gambar baksonya ini. Gitu. Jelas idenya ya. Jadi peubah itu dalam tanda kutip kayak main petak umpet gitu. Jadi 3 apa sama dengan sekian gitu loh maksudnya. Jadi 3 bakso sama dengan 30.000. Berarti baksonya ini harganya ya 30.000 dibagi 3 berarti 10.000. Jelas ya? Nah, ini saya kasih ilustrasi kedua biar semakin mudeng artinya ya. Ini kalimat pertama. Harga satu ekor sapi itu 20 juta rupiah. Ingat, satu ekor sapi 20 juta rupiah. Kalimat kedua. Harga satu ekor kambing itu 3 juta rupiah. Satu kambing 3 juta rupiah. Ini bisa diubah. Nah, ini agak panjang nih. Bisa diubah seperti ini. 6 ekor kambing saya itu kalau dijual uangnya belum bisa untuk membeli satu ekor sapi. Harus menambah, ambil tabungan dulu ya sebanyak 2 juta rupiah. Kenapa bisa seperti itu? Satu sapi 20 juta, satu kambing 3 juta. Kalau 6 ekor kambing berarti baru 18 juta. Berarti harus nambah 2 juta lagi dong kan gitu. Nah, kalimat ini diekspresikan dalam bentuk persamaan matematik menjadi seperti ini. 6 ekor kambing ditambah 2 juta itu harus sama dengan 20 juta. Lagi-lagi di sini melibatkan satu peubah atau satu variabel, yaitu kambingnya itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi penggunaan SPLSV gitu loh. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya kamu akan tahu nilai variabelnya kan gitu. Nah, nanti di bahasa matematik tingkat SMA tentunya kamu nggak akan menemukan gambar bakso, gambar kambing seperti itu. Nah, variabel-variabel itu nanti akan diwakili oleh simbol. Dan simbolnya itu bisa macam-macam. Bisa X, bisa A, bisa Z, bisa kotak, bisa segitiga, dan seterusnya. Yang penting dia itu simbol. Dan simbolnya ini untuk sistem persamaan linear satu variabel, dia itu cuma boleh satu. Jadi nggak boleh ada dua
kotak, satu segitiga itu nggak boleh. Karena baru bahas satu variabel. Kalau nanti membahas dua variabel baru ada dua. Nanti kalau tiga variabel baru ada tiga seperti itu. Ya, jadi ini sengaja saya kasih ilustrasi itu supaya kamu itu ngerti dulu artifisisnya gitu loh. Kalau seperti ini kan kamu nanti nggak kaget, oh ternyata itu ada X, ada A, ada Z, ini bebas aja gitu loh. Ini kamu harus ingat ini. Nah, secara umum definisi dari bentuk SPLSV itu adalah seperti ini. AX ditambah B sama dengan C dengan syarat A-nya A, B, dan C-nya itu harus angka. Jadi A-nya ini angka, B angka, C angka, maka yang variabel ini cuma si X doang gitu loh maksudnya. Jadi si simbolnya itu cuma satu aja gitu. Karena kan satu variabel gitu. Dan syarat yang kedua adalah konstanta atau angka yang dilekati si simbol itu atau si variabel atau si peubahnya itu tidak boleh nol. Kenapa ya? Kalau dia nol berarti variabelnya hilang. Coba deh kalau misalkan kayak gini. 6 ekor kambing gitu. Kalau 0 ekor kambing berarti kan 0 kali ekor kambing berarti hilang gitu loh. Berarti kan nggak bisa. Berarti syarat yang kedua adalah angka yang ditempeli oleh si variabel itu tuh nggak boleh nol. Negatif boleh, positif boleh, pecahan boleh. Yang penting jangan nol. Dan syarat yang ketiga adalah variabelnya itu harus pangkat satu. Jadi ini nggak boleh kambing kuadrat, kambing pangkat gitu nggak boleh ya. Kambing pangkat satu. Kenapa? Karena sistem persamaan linear. Kalau pangkatnya dua nanti sistem persamaan kuadratik gitu loh. Ya jelas ya. Jadi karena ini sistem persamaan linear satu variabel, maka si variabelnya itu harus pangkat satu. Jelas ya? Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal yang lebih banyak, ini saya mau review sedikit nih mengenai pindah-pindah tanda gitu ya. Jadi ada kali bagi tambah kurang gitu. Ini tentunya kamu sudah bisa lah anak SMA kok. Misalkan nih ada ini angka semua ngomong-ngomong ya, ini cuma contoh. A ditambah B sama dengan C ditambah D gitu. Nah, kalau saya ingin mendapatkan A berarti B-nya ini saya pindah ke sini kan gitu. Saya pindah nggak bisa ya, nggak muncul. B-nya ini saya pindah ke sini. Nah, depan B-nya ini Nah, depan B-nya ini kan positif nih. Ketika dia pindah ruas melewati sama dengan, pasti kamu udah tahu ini itu akan menjadi negatif, gitu kan? Maka B-nya pindah set, ini menjadi negatif B. Jadi kalau tambah, pindah ke sini menjadi negatif. Kalau negatif, pindah ke sini menjadi positif. Ini udah sangat bisa harusnya. Jadi cuma itu aja. Terus yang kedua adalah yang kali bagi nih. Misalkan ada A per B sama dengan C per D kayak gitu. Nah, kalau saya ingin mencari A, berarti B-nya ini saya pindah ke sana. Ingat, B di sini kan dia bagi tuh. Kan A per B gitu kan. Maka B pindah ke sini menjadi kali. Nah, tandanya berubah menjadi kali. Jadi kalau bagi pindah jadi kali, kali pindah jadi bagi. Kayak gitu ya. Ini gampang. Nah, ini hanya pengantar dulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar latihan soal SPLSV. Saya sudah siapkan contoh soal banyak. Karena biasanya kalian itu kalau nggak diberi contoh soal banyak itu pasti akan bingung. Jadi terpaksa saya harus berikan contoh soal banyak. Dan nanti tentu durasinya mungkin bisa 25 menitan lagi kayak kemarin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu banyak latihan soal pasti kan kamu bakal makin mudeng gitu kan. Oke ya, jadi kita lanjut di next lecture berikutnya. Kita akan bahas banyak latihan soal. Dan tentunya latihan soal ini tuh levelnya saya sudah tentukan dari yang gampang menjadi yang lebih sulit gitu. Jadi nanti supaya kamu terbiasa ngadepin soal tipe ulangan harian sama soal-soal ujian semester atau bahkan soal masuk perguruan tinggi gitu ya. Oke, terima kasih.